Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Masih seputar PTS, yang mana saya sudah merubah saklar pembaginya ya. Saklar pembagi dari zero crossing generator ke dua load yang ada, yaitu load rumah belakang dan load rumah depan. Itu tadinya pakai saklar, jadi yang mana saya mau pindah saklarnya saya arahkan, mau rumah depan atau rumah belakang. Lantas begitu dia pindah, saklar kembali ke netral lagi. Saya mau ubah itu supaya nggak usah diarahkan-arahkan, jadi yang mana mau saya rubah tinggal dirubah. Dan itu saya sudah kerjakan semalam ya. Dan saya juga ntar tampilkan video sebelum saya rubah bagaimana penampakannya. Kalau sekarang sudah saya rubah nih, bagaimana penampakannya. Dan saya kerjanya juga nggak terlalu ribet ya, karena pada saat ini off, di sini nggak ada strum sama sekali. Jadi saya buka, saya ganti, saya tambah ini, lantas saya pasang lagi, lalu saya buka ininya, lalu saya sambungkan ke sini ya. Nanti ada penjelasannya ya di video selanjutnya, yang afternya. Nanti saya tampilkan before dan after, gimana cara kerjanya. Gitu teman-teman ya. Ini project saya sepotong-sepotong karena memang harus begini kalau project agak besar ya. Kalau sekaligus nanti susah ngetrace-nya gitu. Lagi kadang-kadang kita punya ide-ide juga muncul terus selanjutnya gitu, sampai timbul hasil yang terbaik. Saya sekarang juga sesudah ini juga ada ide untuk memasang detektor baterai. Jadi nanti nggak perlu campur tangan lagi kapan dia harus pindah ke PLN, harus kapan pindah lagi ke PLTS dari masing-masing lot ini. Itu biar ditentukan oleh kapasitas baterai. Jadi ya bisa ditinggalin lah. Sebulan misalnya ditinggalin, gak utak-atik, gak campur tangan kita. Dia berjalan apa adanya. Gitu teman-teman ya. Tapi sekarang tahap ini yang penting saya pindahin saklarnya dulu. Nanti akan menuju ke sana. Ya gitu teman-teman. Kita saksikan before-nya ya. Nanti habis itu after-nya. Nah, ini penampakan yang lama ya teman-teman, ATS saya. Jadi di sini masih pakai saklar manual untuk memindahkan tujuan beban mana yang mau dipakai, yang mau dipindahkan dengan zero crossing. Ini zero crossingnya. Kalau saya mau pindahin yang ini, berarti yang satu ya. Nah, dia baru pindah. Kalau saya mau pindahin yang dua, saya akan nunggu zero di sini, baru dia pindah. Nah itu. Sekarang dua-duanya udah pakai PLN. Kembali lagi saya mau balikin lagi ke inverter yang ini, yang dua. Ini posisi udah dua ya, jadi saya nggak pindahin lagi. Nah dia pindah sebentar lagi nih. Nah itu pindah.
Sekarang yang satu mau pindahin lagi ke inverter. Oh, lama pindahnya nih. Dia muter-muter dulu kayaknya nih. Zero crossingnya. Masih naik dulu, belum turun. Kalau untuk lampu nggak pengaruh ya teman-teman. Ini lampu yang ketiga, load yang ketiga. Nah, ini PLN. Ini balik lagi inverter. Ini belum balik-balik nih, masih lama, masih muter-muter. Intinya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya akan nambahin satu relay di sini untuk menggantikan ini. Yang mana relay itu adalah relay tambahan untuk signal. Signalnya udah ada sebenarnya satu ini, cuman satu doang. Jadi buat satu lot aja. Kalau buat dua lot, jadi dia dibagi dengan saklar ini, gantian. Nah sekarang saya nambah signal satu lagi gitu, jadi nggak perlu saklar lagi untuk ngebagi. Jadi dua lot ini masing-masing dapat satu signal, dan masing-masing bebas independen. Tapi pindahnya saya masih pakai manual. Nanti saya akan mengarah pindahnya semuanya pakai kapasitas baterai. Jadi biar sustain, biar kelanjutan, nggak campur tangan kita lagi, nggak campur tangan orang lagi. Kasarnya mau cuaca mendung, cuaca cuaca apapun juga, baterai seberapa pun juga, 3 load ini benar-benar saya bisa tinggalin lah. Yang penting pulsa PLN cukup gitu, token PLN cukup. Saya bisa tinggalin, jadi pada voltase tertentu yang ini yang pindah ke PLN. Voltase tertentu tuh balik lagi ke inverter. Semuanya saya atur gitu. Nah udah, ada inverter semua sekarang. Ini saya balikin lagi. Itu jangka panjangnya teman-teman ya. Ini satu dulu, yang penting sekarang saya pindahin manual ininya dulu nih, pengarahnya. Ini kondisi sebelumnya, nanti kondisi sesudahnya akan saya update ya. Terima kasih teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah penampakan yang baru ya. Jadi saya udah rubah saklar yang kemarin ada di sini. Saya udah pindah ya, saya udah copot. Saya gantikan dengan relay ini. Jadi sekarang sistem zero crossingnya mensuplai 2 pasang signal. Yang satu untuk yang ini, untuk lot 1, untuk lot rumah belakang. Signal satu lagi yang ini disuplai dari relay ini untuk lot rumah depan, dan masing-masing independen. Sekarang coba lot rumah depan ya. Saya pindahkan ke PLN. Kita lihat sampai dia ketemu zero crossing. Sementara untuk lot lampu ini bebas. Sekarang PLN. Sekarang kembali ke PLTS. Lot lampu tuh bebas kapan aja, karena dia tidak menggunakan zero crossing. Dia pindah ya pindah aja. Nah sekarang kita lihat sudah sampai zero ini ya. Berarti rumah depan sekarang sudah PLN, rumah belakang pakai PLTS. Sekarang saya pindahin bareng-bareng ya. Nah rumah belakang saya pindahin pakai PLN, rumah depan mau pindah ke PLTS. Perhatikan juga ininya ya, ini untuk PLTS, ini untuk PLN. Dia akan change dia. Nah ada, dia change. Dia bisa barengan dan nggak saling mempengaruhi. Gitu ya teman-teman. Jadi prinsipnya cuma pindahin ini. Kalau tadinya dibagi, ini pin tengahnya dari
signal dari zero crossing detector ini. Zero crossing generator, signalnya dia masuk ke pin tengah sini. Signalnya kan ada signal plus, signal min. Pin tengah yang kanan, yang kiri. Kalau pilih 1 berarti load 1. Kalau pilih 2 berarti dia dibagi ke load 2. Seperti yang gambar kemarin, yang sebelum saya rubah. Ada di sini. Saya mau arahkan ke sini atau arahkan ke sini gitu. Itu cara kerjanya. Nah sekarang, karena cuma ada 2 load, ya akhirnya ini saya lepas. Jadi dari detektornya, relaynya saya paralel. Itu cara kerjanya. Dia 12 volt ya, relay Songle. 12 volt saya paralel. Nah, jadi dia menghasilkan 2 signal, 2 pasang signal. Masing-masing saya bagi untuk load ini, load 1 dan load 2. Jadi dia bisa bekerja independen. Tidak saling mempengaruhi. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan buat ini, saya rubah, bukan saya rubah ya, saya tambah untuk bergantung dengan kapasitas baterai. Jadi nggak perlu campur tangan manusia lagi ya. Ini saya pindahin dulu lah ke PLTS. Sayang token PLN-nya. Untuk selanjutnya saya akan tambahin untuk dari baterai jadi pada voltase tertentu, yang mana yang pindah, jadi harus saya sediakan 3 ya, untuk lampu, untuk rumah depan, dan untuk rumah belakang. Masing-masing voltase beda. Jadi kalau udah voltase sekian, pindah PLN yang satu masih pakai PLTS. Siapa tahu udah jam 6 gitu. Nah, jadi kan kalau dari situ matahari udah muncul, dia nggak perlu semuanya gitu. Pakai PLN. Nanti kembali yang load yang pertama tadi itu pakai PLTS lagi, begitu baterainya udah cukup, udah terisi. Demikian juga bila baru 2 tapi terus baterai udah terisi, ya dia yang ketiga tuh nggak perlu lagi gitu. Jadi bener-bener nggak perlu campur tangan manusia ya. Bisa ditinggalin terus. Jadi event jam 1 malam udah kosong, ya udah. Ntar dia bertahap akan pindah PLN semua. Sampai pada saatnya begitu matahari muncul, dia bertahap akan pindah lagi ke PLTS. Begitu baterainya sudah mencukupi, sudah diisi. Jadi benar-benar nggak perlu campur tangan kita ya. Nggak seperti sekarang ini. Tapi sekarang kan paling nggak tahap pertama pindahnya sudah tidak merusak alat. Sudah zero crossing, nggak kedip dan nggak merusak alat. Karena sudah fasanya sudah ketemu gitu. Nah gitu teman-teman ya. Sama ada satu lagi nih. Saya mau percobaan ya, belum tentu berhasil ini. Ini bakal saya hilangin ini. Untuk penghasil 440 voltnya, saya mau gantikan pakai dioda bridge. Tapi nggak tahu, saya coba-coba dulu. Kalau udah berhasil, itu akan lebih memangkas biaya lagi dan memangkas tempat dan berat. Cuman cukup pakai dioda, pakai resistor, mungkin juga pakai kapasitor sih, kita nggak tahu ya. Nanti percobaan saya. Kapasitor kipas angin mungkin. Jadi nanti mungkin biayanya bisa ditekan seminimal mungkin untuk bisa membuat sendiri ATS zero crossing. Gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Diikuti terus ya untuk perkembangan selanjutnya. Sekarang masih ATS terus sampai sekarang. Semoga berguna. Jangan lupa di subscribe, di share, tuliskan di komentar kalau ada unek-unek. Sampai jumpa di upload berikutnya. Salam Electro Homes.